فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Allah, kita masih di pertengahan muka surat 119. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ammal ihsanu ilan nasi bil badan. Adapun berbuat kebajikan kepada umat manusia memakai badannya, faqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan apa? Wa tu'inu, ini salah harokat, ini paling dari penulisnya apa namanya, sekretarinya atau siapa, bukan ta'ayyana. Ta'ayyana artinya wajib, tapi wa tu'inu rajula fi dabbatih, engkau membantu seseorang di kendaraannya, yaitu untuk mengurusi kendaraannya. Fatahmiluhu alaiha, engkau memikul dia, mengangkat dia di atas kendaraan, terutama di masa lampau ya, pakai kuda atau unta itu tinggi ya, kadang orangnya itu pendek atau badannya tidak sehat. Nah, kita bantu mengangkat dia agar dia boleh naik ke atas kendaraan dia. Kalau sekarang adakah kendaraan yang agak tinggi untuk dipijak tuh? Ya. Mungkin yang Hilux yang tayarnya itu ya dinaikkan tuh, apa namanya? Entah apa istilah-istilah itu, gardannya ditinggikan. Kendaraan-kendaraan yang untuk melintas sungai-sungai dangkal atau pergi ke pedalaman, atau untuk meredah banjir, memang tayarnya ditinggikan sehingga ya bukan tayarnya sebenarnya, tapi gardannya ditinggikan. Nah, orang yang naik kadang perlu agak susah payah. Ya, ini membantu dia untuk naik, ini juga mendapatkan pahala. Thayyib, au tarfa'u 'alaiha mata'ah, atau engkau mengangkat barang-barang dia ke atas kendaraannya. Mungkin kalau sekarang ya yang Hilux itu ya, kendaraan yang belakangnya terbuka itu, membantu mengangkat semen atau mengangkat batu barangkali, atau mengangkat barang-barang, kursi-kursi di atas pick up-nya itu. Ini juga sedekah kata Nabi. Ini bagian dari sedekah. Tidak ada yang sia-sia dari amal soleh walaupun seukuran darah, asalkan syarat-syarat amalan dipenuhi. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis Abi Dzar ya. Thayyib. Fahadha rajulun tu'inuh. Ini seorang lelaki yang engkau membantu dia. Tahmilu mata'ahu ma'ah. Engkau memikul barang-barang dia bersamanya. Au tadulluhu ala tariq, atau engkau menunjuki dia pada suatu jalan. Dibagi tahu, kalau ke rumah fulan lewat sini misalkan. Kalau ke hospital, ke rumah sakit, jalurnya sini. Ini juga bagian dari ihsan, berbuat kebajikan. Au ma asbaha dzalik, atau yang seperti itu. Atau kita misalkan kita bela diri, tahu-tahu ada orang dirompak atau diculik, kita bantu dia untuk mengalahkan penjahatnya itu. Ini amal soleh yang besar sekali. Apalagi kita di tempat yang tidak jauh dari sempadan Thailand, mungkin ada para penculik anak-anak atau para apa istilahnya itu yang suka mengambil organ dalam badan. Na'udzubillah. Kalau kita mampu menolong dia, kita tolong. Kalau tidak, kita bantu untuk memanggil polis dan sebagainya. Ini amal soleh yang besar sekali nilainya. Thayyib. Fa kullu dzalika minal ihsan. Maka itu semua adalah bagian dari kebajikan. Hadza binisbati lil ihsani ila ibadillah. Ini dari sisi penilaian kita berbuat kebajikan kepada para hamba Allah. Al-ihsan ilal makhluk. Sekarang wa amma bin nisbati lil ihsani ila ibadatillah. Adapun dari sisi berbuat kebajikan di dalam ibadah kepada Allah, ini yang dikatakan al-ihsan ilal khaliq, berbuat baik kepada pencipta, walaupun Allah tidak perlu kita. Allah tidak perlu pada ibadah kita, tapi Allah menyuruh kita berbuat baik memang. Fa anta'budallaha ka'annaka tarah. Maka caranya adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ibadah orang yang cinta dan rindu pada Allah. Kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadisnya akan beliau sebutkan. Wa hadhil ibadah,
Ibadatul insani rabbah. Ibadah ini yaitu peribadatan seseorang kepada Rabbnya, ka'annahu yarah, seakan-akan dia melihat Allah. Ibadatu talabin wa syauq, ibadah pencarian dan kerinduan. Memang sungguh-sungguh untuk mencari kedekatan kepada Allah Ta'ala. Wa ibadatu talabi wa syauq, ibadah pencarian dan kerinduan, yajidul insanu min nafsihi hasan alaiha, seseorang mendapatkan dari jiwanya itu pendorong atau penyemangat kepadanya, terutama apa? Ketika orang baru awal masuk Islam atau mungkin awal mengenal dakwah al-sunnah, semangatnya besar sekali, berbagai jenis ibadah berusaha untuk dia amalkan, sholat sunnah, puasa sunnah, dan sebagainya. Sunnah-sunnah dalam masalah pakaian, masalah cara makan, cara berbicara, betul-betul berusaha untuk dia kerjakan semuanya, betul-betul sangat bersemangat. Demikian pula orang yang mampu menjaga semangatnya dan terus belajar, membaca Riyadhus Shalihin atau membaca Al-Quran, membaca terjemah, dia akan mendapati banyak amalan-amalan yang sangat digalakkan di situ sehingga dia bersemangat untuk mengamalkannya. Atau seperti yang dicontohkan oleh para sahabat, ya Nabi, tentunya Nabi, kemudian para sahabat, kemudian dari kalangan para tabi'in, seperti siapa itu? Sulaiman bin Tarkhan. Semakin tua malah semakin seperti anak muda ibadahnya. Selama 40 tahun beliau sholat subuhnya itu dengan wudhu sholat isya. Bayangkan, walaupun kita tidak perlu sampai seperti itu, tapi ada jenis-jenis hamba Allah yang seperti itu. Dia dan anaknya Mu'tamir bin Sulaiman itu berlomba-lomba untuk beribadah sehebat-hebatnya. Dan mereka punya semangat. 40 tahun mampu menjaga semangat seperti itu. Memang mereka bagian dari wali Allah. Dan setiap mukmin yang bertakwa ya wali. Dan karomahnya banyak. Sulaiman bin Tarkhan, beliau termasuk salah satu murid terbaik Anas bin Malik. Dan memang beliau adalah murid terbaik dari Abu Utsman An-Nahdi. Abu Utsman murid terbaik dari Salman Al-Farisi. Ini tadi, siapa tadi? Sulaiman bin Tarkhan. Ibadahnya hebat, betul-betul penuh kerinduan kepada Allah Ta'ala. Wa ibadatu, ini tadi sudah. Li'annahu yatlubu hadalladzi yuhibbu. Karena dia mencari zat yang dia cintai tadi. Fahuwa ya'buduhu ka'annahu yarah. Maka dia menyembahnya seakan-akan dia melihatnya. Fayaqsuduh, maka dia sengaja untuk mencarinya, menuju kepadanya. Wa yunibu ilaih, melakukan inabah, yaitu ibadah yang dikerjakan dengan penuh rasa cinta dan kelajuan. Bukan maksudnya ibadahnya bagai ayam mematuk, bukan. Tapi bersegera, begitu tiba waktunya langsung berusaha untuk menjalankan ibadah tadi. Begitu berdosa langsung bertaubat. Ini inabah. Wa yataqarrabu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Ini macam kurang wawu ya. Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Fa'illam takun taroh. Nah, yang level kedua sedikit lebih rendah tapi tetap saja lebih tinggi daripada rukun iman. Kalaupun engkau tidak melihatnya, fa'innahu yarok, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Ibadah orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ini ibadah orang yang takut. Dan ini tetap bagus, sangat bagus. Wa hadhihi ibadatul harabi wal khauf. Ini adalah ibadah lari dan ketakutan. Tapi kalau lari bukan menjauh dari Allah, bahkan mendekat, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka larilah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan untuk kalian dari Dia, dari Allah. Lari pada Allah dengan apa? Yaitu dengan ibadah dan dengan berbagai ibadah dan taubat. Wal khauf, dan ketakutan. Walihada kanat hadhil martabatu saniyatan fil ihsan. Maka dari itu level ini adalah level kedua di dalam ihsan. Yang terbaik memang ibadah kecintaan. Yang kedua ibadah rasa takut. Tetap ini lebih baik daripada rukun iman. Idza lam takun ta'budullaha azza wa jalla ka'annaka tarahu wa tatlubuh. Apabila engkau tidak menyembah Allah azza wa jalla seakan-akan engkau melihatnya dan mencarinya,
wa tahussun nafsa lil wusuli ilaih, engkau tidak sampai ke level ini, yaitu mendorong, memberikan semangat kepada jiwamu untuk sampai kepadanya, fa'budhu ka'annahu huwallazi yarak, maka sembahlah dia seakan-akan dia melihatmu. Dan memang Allah melihat kita, tapi kita betul-betul muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Allahul musta'an. Fata'buduhu ibadata khaifin min, maka engkau menyembahnya dengan peribadatan orang yang takut kepadanya. Haribin min azabihi wa iqabih, peribadatan orang yang lari dari siksaannya dan hukumannya. Wa hadhihi darajatu inda arbabis suluk adna min darajatil ula. Level ini menurut para salikin, orang yang menempuh perjalanan kepada Allah, ini lebih rendah daripada level pertama. Tamam. Wa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala hiya kama qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam nuniyah beliau. Wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adhulli abidihi huma ruknani. Ibadah kepada Ar-Rahman itu adalah kemuncak rasa cinta, disertai dengan penghinaan diri dari penyembahnya. Yang menyembah Allah menghinakan diri kepada Allah. Kedua-duanya adalah dua rukun. Rukun ibadah ada dua, yaitu mahabbah dan apa? Dan khauf, takut dan rasa cinta. Yaitu apa? Mahabbah dan dzul, rasa cinta dan penghinaan diri. Seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Fal ibadah mabniyatun ala hadainil amrain. Maka ibadah itu dibina di atas dua dasar ini, dua perkara ini. Ghayah pakai ghain ya, ini titiknya hilang. Ghayatul hub, yaitu kecintaan yang tertinggi. Dan ghayatul dzul, penghinaan diri yang paling tinggi. Ini hanya untuk Allah memang. Fafil hubbi at-talab, maka di dalam rasa cinta ada pencarian. Orang yang cinta pada sesuatu, dia akan berusaha mencari kedekatan kepada sesuatu tadi. Wa fi dzulli al-khaufi wal harab, di dalam kehinaan diri ada rasa takut dan usaha untuk lari. Untuk kepada Allah, larinya memang kepada Allah. Kalau takut kepada makhluk, menghindar dari makhluk itu. Tapi ini masalah ibadah, memang hanya kepada Allah. Fahadha huwal ihsanu fi ibadatillahi azza wajal. Maka inilah dia kebajikan di dalam peribadatan kepada Allah azza wajal. Wa idza kana al-insanu ya'budullaha ala hadzal wajh, dan apabila seseorang itu menyembah Allah di atas wajah ini, yaitu di atas pola yang seperti ini, fa innahu saufa yakunu mukhlishan lillahi azza wajal, dia akan menjadi orang yang ikhlas kepada Allah azza wajal. Tidak ada makhluk lagi antara dia dengan Allah, yaitu tidak lagi menyembah Allah karena ingin dilihat makhluk, ingin dipuji makhluk dan sebagainya. Yang ada hanya Allah di dalam konsentrasi dia, di dalam kekhusyuan dia. Yang terpenting bagi dia apa? Pandangan Allah, bukan pandangan makhluk. La yuridu bi ibadatihi riya'an wala sum'ah. Dengan ibadahnya, dia tidak menginginkan untuk dilihat makhluk ataupun didengar oleh makhluk. Wala madhan indan nas, bukan pula pujian di sisi manusia. Wasawaun, sama saja bagi orang yang seperti ini. Ittala an-nasu alaihi amlam yattali'u. Amlam yattali'u. Orang melihat dia atau orang tidak melihat dia, bagi dia sama saja. Dia menyembah Allah bukan karena dilihat oleh orang-orang. Al-kullu indahu sawa, semuanya bagi dia sama, orang lihat atau tidak lihat itu sama. Seperti yang ditanyakan kepada ulama salaf, bagaimana kita mencapai keikhlasan? Nah, beliau menjawab, apabila bagimu engkau dilihat orang ataupun engkau tidak dilihat itu sama. Wa huwa muhsinul ibadati ala kulli hal, orang ini berbuat kebajikan di dalam ibadahnya dalam segala keadaan. Bal inna min tamamil ikhlas, bahkan sungguh termasuk dari kesempurnaan ikhlas adalah ayyahrisol insanu ala alla yarahun nas,
seseorang bersemangat untuk tidak dilihat oleh orang lain fi ibadatih, dalam ibadahnya. Terutama kata Imam An-Nawawi apa? Ibadah yang sifatnya tatawu, sifatnya apa? Mustahab. Nah, ini dia berusaha untuk merahasiakan. Adapun ibadah yang sifatnya wajibah karena ini syiar, maka dia menampakkan agar menjadi teladan. Seperti apa? Sholat Jumat, sholat jamaah, sholat hari raya, puasa Ramadan, zakat fitri. Nah, ini justru yang dianjurkan adalah ditampakkan menjadi teladan sambil tetap berusaha ikhlas. Adapun ibadah yang sifatnya mustahabah diusahakan untuk dirahasiakan. Kecuali untuk mengajari orang agar tidak disangka, tidak disunahkan sebagai pengajar atau sebagai tolibul ilim, kita memberikan contoh kepada masyarakat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi agar mereka tahu ini adalah bagian dari ajaran Nabi walaupun tidak sampai wajib, sambil tetap berusaha untuk ikhlas. Wa antakuna ibadatuhu ma'a rabbihi sirra, dan ibadahnya bersama Rabbnya itu rahasia. Illa idza kana fi i'lani dzalik, kecuali apabila di dalam pengumuman amalan tadi maslahatun lil muslimin, ada kemaslahatan untuk kaum muslimin agar mereka meneladani. Aulil Islam, kemaslahatan untuk Islam. Ya, kalau satu negara sepakat tidak menampakkan sedekah kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada apa istilahnya itu, orang-orang tua yang terlantar, malah nampak buruk sekali Islam. Orang memandang, oh Islam cuma suka meminta-minta, tapi tidak suka bersedekah. Nah, ini malah jadi buruk. Maka hendaknya kita tampilkan sesekali. Kita tampilkan, kita juga ada perhatian kepada para pengemis, kepada anak-anak yatim, kepada peniaga-peniaga yang lemah. Jangan hanya apa istilahnya itu beli di kedai-kedai besar, tentu juga di kedai-kedai kecil dan sebagainya. Toyib. Ini baik yang seperti itu, berusaha untuk memberikan teladan yang baik dan contoh baik di dalam Islam. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Masih itu mungkin. Oh, apa namanya? Ayat